Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam surya Nuswantara. Dan juga selamat siang kami ucapkan khususnya kepada Bapak Theo Sumarno yang kehadiran pada siang hari ini. Terima kasih Pak Theo. Dan yang pertama lagi ini Bapak Solid dari juga yang saya hormati. Dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak semuanya yang pada siang hari ini yaitu ngobrol bareng bersama membahas ataupun pemaparan ataupun perkembangan Yayasan Surya Nusantara yang nantinya apakah Yayasan Surya Nusantara itu ataupun pergerakan-pergerakannya gimana, cara kerjanya itu bagaimana, dan apakah masih bisa bekerja di luar Yayasan Surya Nusantara setelah kita masuk dalam Yayasan Surya Nusantara sebelum ada launching ataupun bagaimana dapat mendapatkan upah atau gaji, dan juga bagaimana yang katanya pada Yayasan Surya Nusantara itu di dalamnya ada suatu perjalanan ada tuntasuk Bahagia Group ya, dan nanti kegiatan apa yang akan dilaksanakan tersebut. Dan kita langsung saja untuk yang pertama saya ingin bertanya sama Pak Theo Sumarno tentang masalahnya dan apa itu YSN itu di kabupaten khususnya. Bagaimana Pak Theo? Kita dicerahkan dan minta bagaimana perkembangan tentang YSN. Terima kasih. Saya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Surya Nusantara. Yayasan Surya Nusantara yayasan yang berdiri dari tahun 2014 dan disahkan secara legalitas negara Kemenkumham resmi itu tahun 2015 dengan SK Kemenkumham AHU 001607 AK 0106306 Dirjen Haki nomor J00140057855. Insya Allah itu benar. Luar biasa. Yayasan Surya Nusantara bergerak di bidang ekonomi dan sosial dengan visi misi tentunya sangat mulia sekali. Karena beliau pemilik tunggal yaitu Bapak Tuntas Subagio atau bisa panggilan akrabnya Mas Tuntas Subagio. Masih muda ini ya? Masih muda. Bidang ekonomi dan sosial. Visinya yaitu apa itu visi dan misi? Mewujudkan masyarakat Nusantara, khususnya Indonesia secara luasnya dan secara internasionalnya. Itu mewujudkan masyarakat Sumahrifah Rosinawi, Toto Susi Harjo, adil makmur dan sejahtera. Luar biasa. Dengan misinya yaitu mewujudkan masyarakat yang berjiwa-jiwa patriotik yang berdasarkan Pancasila, yaitu Pancasilais, nasionalis, sosialis dan akademis. Ya mungkin secara melebarnya kita bekerja dalam bidang ekonomi dan sosial. Oke, terima kasih. Dan ini yang katanya dari YSN itu bergeraknya di bidang apa saja Pak Theo? Untuk menangani perjalanan dari Yayasan Nusantara itu Pak. Tentunya perjalanan dari tahun 2015 secara kelembagaan kita melalui proses. Semua namanya kelembagaan yang besar tentunya melalui proses, dan proses itu harus kita nikmati walaupun proses itu ada sedikit gejolak masyarakat. Tentunya lembaga besar sangat hebat sekali. Artinya ada gejolak, tapi beliau pemilik tunggal itu punya wawasan dan punya konsep yang sangat besar untuk membangun sejarah perkembangan bangsa Indonesia ini yang selama
hampir 75 tahun Ya. yang kita rasakan untuk wong cilik itu hampir 60 atau sekitar 70% di bawah garis kemiskinan. Yang tentunya ekonominya itu sangat lemah sekali. Ke bawah ya. Ya, yang kita tahu hasil bumi dari semua hasil bumi yang kita tahu rasakan bahwasannya itu kita hasil bumi itu sangat kaya sekali. Hasil bumi, hasil tambang dan sebagainya. Pertanian gitu ya. Oke, terima kasih. Ini juga ada lagi misalkan di Yayasan Surya Nusantara itu nantinya kerjanya itu seperti apa gitu? Kira-kira gitu. Saya pengen tahu itu. Kalau garis globalnya bahwasannya itu nanti untuk bidang ekonomi dan sosial itu kita ada dewan pengurus dan pengawas terbagi dari per kabupaten, dewan kabupaten, kecamatan dan desa itu bahwa bidang ekonomi dan sosial ya. Pengurus itu ada 9, pengawas ada 9, jadi 18 dewan dari setiap kabupaten kecamatan. Itu termasuk umur ataupun apa istilahnya dari tingkatan misalkan dalam ijazah tamatan itu pengaruh enggak? Kita melihat ya. Beliau Mas Tuntas itu membantu wong cilik. Sasaran kita wong cilik, benar-benar wong cilik. Jadi orang-orang kecil menengah ke bawah yang sudah atau apa ya, yang digaung-gaungkan simbolisnya bahwasanya tikus piti Hanoto Baris. Tikus piti itu yang orang-orang kecil ya. Iya. Yang tidak punya kapasitas apa-apa, tidak muda, tidak kaya, tidak punya jabatan yang tinggi, tapi ingin memberikan bahwa kita itu sekuyung bareng Hanoto Baris berbaris saling apa ya namanya, saling mengisi. Saling apa ya, pokoknya ingin bersatu untuk meningkatkan kemakmuran, untuk menuju kemakmuran. Masyarakat itu itu wong cilik. Ya, oke. Dan juga tadi ini dari khususnya terima kasih nih dari Bapak Tuntas sendiri luar biasa ya. Oh iya yang tadi misinya ya. Yang tadi saya kurangkan untuk dewan pengurus dan pengawas itu terbagi 9 itu masuk ke pengurus, 9 dewan itu masuk pengawas. Nanti membidangi dari 5 pengurus itu bidang ekonomi, 4 sosial, dan pengawas itu mengikuti sama 5 bidang ekonomi dan bidang sosial. Terima kasih. Dan yang saya tanyakan lagi masih banyak pertanyaan Pak Teo. Sambil ngopi ya. Iya, yang ngopi monggo. Santai aja Pak Teo ya. Pak Sulis, halo Pak Sulis. Tenang aja Pak Sulis, jangan khawatir. Ini kopi masih ada nih, masih hangat-hangat ya. Dan yang saya tanyakan lagi, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendaftarkan di YSP itu Pak Teo? Yang kita lakukan, yang kita kerjakan atau setelah mendaftarkan masuk YSP itu? Oke, tentunya semua kelembagaan ada sisi aturan instruksi, terutama aturan konsep, aturan dan program. Aturan dari kelembagaan yang secara kalau sudah resmi, globalnya resmi, itu punya aturan yang apa namanya ya pokoknya aturan yang tentunya untuk mengikat kita bahwasanya kelembagaan kita itu tidak main-main. Ya, aturan-aturan yang sudah disusun konsep beliau Mas Tuntas itu ya sangat mulia sekali. Iya, sangat mulia sekali. Dan ini aturan-aturan ini apa dari Mas Tuntas sendiri, apakah sudah ada apa ya itu namanya ya izin atau dari pemerintahan ataupun dari yang lainnya? Iya. Yang sudah saya ulang tadi, sudah saya bicarakan tadi bahwasanya SK Kemenkumham secara kenegaraan itu legalisasinya sah per tiap ketika ada keanggotaan per kabupaten atau provinsi itu kita izin mengetahui adanya di kelembagaan birokrasi dinas-dinas terkait seperti di Kapolres, Kodim, Kesbangpol, Satpol PP dan sebagainya. Kita harus pergerakan kita orang namanya resmi ya tentunya tepo seliro, kita ada izin, kita ada aturan main bahwasanya lembaga resmi ya harus ada namanya pemberitahuan ke lembaga-lembaga birokrasi kedinasan terkait.
Berarti ini izin ini untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yayasan Surya Nusantara Oke. semuanya ya. Aduh luar biasa banget ini ya Mas Tuntas ya. Dan juga masih kembali banyak yang masih saya pertanyakan lagi. Ini kalau kita bicara tentang status ya, status kita apa kalau sudah mendaftar dan apakah mungkin kita dapat upah atau gaji Pak Theo? Itu bagaimana caranya titip upah atau gaji dari beliau Mas Tuntas sendiri dari yayasan tersebut? Keanggotaan yang mendaftar ataupun baru, Iya. kita punya aturan. Anggota lama kita punya aturan lama. Iya. Yang ikut mendaftar keanggotaan manut dengan aturan kelembagaan kita yang sudah dikonsep oleh pemilik tunggal Tuntas itu sendiri ya. Setelah mendaftar di situ ada administrasinya. Administrasi itu ya menginginkan bahwa setiap anggota itu mempunyai rasa memiliki. Ini loh bahwa saya sudah menjadi keanggotaan. Rasa memiliki, rasa peduli, rasa militansi, ikut serta nantinya pun mau kita sebagai fondasi awal akan menjadi keanggotaan, tentunya semua ada administrasinya dan syarat-syarat ketentuan. Berarti ini pada mungkin yayasan ini apa istilahnya ya, kita jadi ikut memiliki semuanya. Ya, milik semua, milik kita bersama. Iya, milik kita bersama dengan yang sudah dikonsep. Kita ada pemilik tunggal, Mas Tuntas sebagai di situ ada pembina kehormatan dan pembina jajaran tinggi di kelembagaan Surya Nusantara, ada pembina Wilker, di situ ada dewan pusat sampai ke tingkat dewan kecamatan sampai desa. Setelah kita mendaftar dengan persyaratan KTP, fotokopi KTP tentunya Pak Sulis, ijazah atau KK, tentunya yang penting itu KTP, fotokopi KTP dan KK, dan nanti ada nomor rekening. Kalau ijazah gimana ijazah? Tentang ijazah ini? Ijazah tentunya kalau untuk ini kan untuk pendaftaran umum. Ya, untuk umum. Karena memang visinya Mas Tuntas itu jelas untuk membantu meningkatkan perekonomian wong cilik. Kalau sudah menjadi keanggotaan ya. Kalau untuk ijazah tentunya tidak masalah Mas. Tidak masalah. Yang penting kemauan keras gitu ya. Keras. Nanti pun setelah menjadi keanggotaan dan militansi dan nanti ikut kerja untuk menyelesaikan semua program-program yang akan dikucurkan dari kelembagaan Surya Nusantara, pasti nanti mampu, semua pasti nanti mampu. Yang penting kita punya tekad ya, tekad yang besar untuk masuk yayasan itu. Luar biasa Pak Theo. Pak Sulis gimana nggak Pak Sulis? Saya sekarang gini ya. Coba bisa. Gimana Pak Sulis kabarnya? Alhamdulillah. Ya, monggo terima kasih Pak Sulis. Ya juga tadi saya sudah langsung mendengarkan komunikasi panjenengan sama Bapak Theo. Iya. Jadi dari ujung sampai dari mula sampai tadi, dan saya rasa saya udah banget cukup. Cuman ada satu di antara dua entah berapa pertanyaan yang saya harus mengetahui atau ingin tahu. Ingin tahu. Satu, tadi yang sudah dibicarakan oleh Bapak Theo. Nah, di situ mengatakan bahwa di situ semuanya udah cukup lah. Sudah cukup. Nah, yang saya pertanyakan, apakah nanti setelah saya mendaftar, misalkan apa langsung bekerja atau bagaimana? Saya mohon dijelaskan. Yang satu, yang kedua, pertanyaan saya di situ, apakah saya setelah saya bekerja, apakah nanti saya akan diberi upah ataupun gaji? Sementara itu nanti saya juga masih ada pertanyaan yang lain. Sementara itu dulu. Wah, luar biasa Pak Sulis. Ya, ini luar biasa ini Pak Sulis dari daerah Kabupaten Tuban. Dari mana? Dari mana Pak Sulis? Dari mana? Saya dari Rawang. Ya, terima kasih juga.
Gini Pak Teo, tadi terima kasih ucapan-ucapan atau pertanyaan dari Pak Sulis. Monggo tolong dipaparkan bersama Pak Teo, monggo. Intinya tadi sudah saya pahami, tentunya kita akan memulai program kesejahteraan tentunya pasti ada. Iya. Setelah mendaftar tentunya kita ada konsep tentang semua program-program yang harus dijalankan. Iya, betul ya. Launching sudah ditetapkan, Sudah ditetapkan untuk tahun 2022 bulan Desember tanggal 2. Kenapa itu kok lama sampai dari tahun dulu enggak secepatnya itu kita peragakan itu secara segera launching? Karena apa itu? Menunggu mungkin pemenuhan struktural ataupun menunggu yang lainnya, monggo. Kita yang sudah saya bilang tadi bahwasanya dari pertama tadi kelembagaan besar punya aturan. Oh iya betul. Konsep kita SDM dari manusia dulu. Oh iya. Ya, manusia dulu. Kita menata fondasi dulu, seperti rumah kita ada fondasi. Nah, kita keanggotaan ini adalah sesuatu fondasi dulu. Dengan nanti ada administrasi, dengan fotokopi KK dan sebagainya, sudah mendaftar. Nanti setelah mendaftar, nanti ada diklat. Setelah ada diklat, nanti ada bimtek teknik dan seterusnya sampai ditutupnya untuk umum. Sebelum launching tentunya nanti ada tetap pendaftaran keanggotaan. Mungkin lamanya di situ Pak Sulis, tapi setelah mendaftar kok nanti saya nggak bisa kerjanya masih lama kalau dua-dua. Iya. Ya itu tadi kita mencari SDM keanggotaan dulu. Keanggotaan kita asetnya manusia. Keanggotaan nanti bisa dicari di situ. Nanti pun setelah mendaftar, yang itu mendaftar keanggotaan dengan administrasi yang lengkap, semua itu. Nah, yang sudah mendaftar ya boleh. Pekerjaan awal itu apa? Dari dagang, mungkin guru, dari dinasan dan sebagainya, monggo. Banyak itu ya. Itu monggo saja sebelum launching. Tapi sebelum launching kita itu ada ya tadi saya bilang tadi ada tingkat, ada bimtek, dan ada badan-badan usaha. Mungkin badan usaha kita ada kelanjutannya nanti monggo. Itu ada badan-badan usaha yang akan menghasilkan menghasilkan tentunya dari wawasan pertama, dari wawasan pengetahuan tentang kelembagaan dan tentang perekonomian, nanti menghasilkan ekonomi, tentunya ekonomi dapat dari uang akan untuk kebersamaan tentunya. Samping programnya nanti ada pembelajaran musik. Bagus sekali. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak Teo. Ini masalah YSN itu dari Yayasan Surya Nuswantara itu modalnya itu dari mana Pak Teo? Apakah punya modal sendiri ataupun modal bagaimana untuk mendapatkan modal untuk menggaji ataupun kepada karyawan Yayasan Surya Nuswantara nanti? Kita ada PT Tuntas Subagio Group atau PT TSD secara resmi, secara SK Kemenkumham itu ada, dengan nomor juga ada semua pokoknya. Sudah nggak sambung lagi ya. Dan di situ ada aset yang masuk termasuk ya. Kita mempunyai aset. Aset itu macam-macam kan. Aset itu ya namanya PT Tuntas Subagio, namanya PT tentunya ada aset. Ada masukan ya. Terus nanti membawahi bidang-bidang usaha. Contohnya apa? Seperti Surya Nuswantara Tani atau SN Tani, SN Tirta, SN Pangan, konstruksi, event organisasi dan masih banyak lagi. Itu kita punya aset. Jadi nantinya itu pemasukan dari tersebut ya, dari organizer, PT Tani dan lain sebagainya, itu nanti penghasilannya untuk kita semuanya ya. Oke, terima kasih. Dan juga tidak lupa lagi masih ada lagi nih Pak Teo. Dari PT TSD itu apakah sudah resmi atau bagaimana ataupun belum? Apa mungkin masih tahap pembuatan ataupun dari pabrik tunggal Pak Tuntas Subagio itu sudah apa sudah diresmikan? Ya, resmi itu tahun 2019.
2019. Ya, 2019 Ya. Sudah berjalan. Sudah berjalan dan per kabupaten itu sudah menjalankan per divisi. Seperti kita di Kabupaten Kebumen, Ya. itu sudah berjalan. SN Tani Tirta itu sudah berjalan. Seperti SN Tani itu ada produk POC, organik cair. Terus Tirta itu kita punya deplot isi ulang. Terus akses itu seperti aplikasi, kita punya aplikasi akses itu jual beli listrik, jual beli pulsa, dan token listrik PDAM dan sebagainya. Jasanya kita di situ ada. Komplit ya. Oke, terus jebeng ada jebeng itu bagus sekali nih. Jebeng itu pakaian baju BDA, aksesoris tentang kelembagaan dan sebagainya. Iya, terus konstruksi mereka ada arsiteknya lumayan gitu, masih muda Pak Mas Robi itu juga ada di situ, dan angkutan mereka juga sudah tertata rapi. Terus EO itu saya punya temen, itu sangat bagus sekali itu Pak Joyo itu luar biasa itu. Dia juga memang berkecimpung di event organizer dan mempunyai peralatan sound system, taruh dan sebagainya, dan lainnya juga ada. Nah di situ per divisi itu yang mereka sudah dari awal sebelum gabung ke Yayasan Suruhan Nusantara sudah punya basicnya, sudah punya talenta, tinggal jurusannya kita masukkan aja ke kiri ke SN per divisi yang sudah dari PDTS itu ya seperti SN Pangan itu ketuanya Bu Sugina, alhamdulillah order nasi tumpengnya sudah bagus dan kue-kuenya dan nasi kerupuk. Terus kerajinan keripik ya. Oke, kalau SN Tani beliau Pak Sulis luar biasa. Itu ada video-videonya ya. Luar biasa Pak, semoga lancar ya Pak Sulis ya. Bisa berkembang pesat di seluruh Yayasan Suruhan Nusantara di Kabupaten Kebumen. Semoga maju ya Pak Sulis ya. Oke, dan tidak lupa lagi, ini juga masih ada lagi tentang kegiatan-kegiatan dari PTTSG itu Pak. Apakah sudah berjalan dengan semestinya? Apakah sudah mendapatkan hasil ataupun belum? Dan mohon penjelasannya dari Pak Teo. PTTSG yang didirikan oleh beliau Mas Tuntas Bandung selaku pemilik tunggal Yayasan Suruhan Nusantara, tentunya konsepnya kalau sudah membuat PT dan per divisi itu ada, sudah bisa berjalan. Dan per kabupaten yang sudah anak cabangnya ataupun cabang per kabupaten sudah menjalankan. Sudah menjalankan ya. Tirta itu sangat bagus, isi ulang tuh air minumnya luar biasa. Terus dari Tani itu, dari POC-nya juga bisa berjalan. Terus dari Panas itu juga berjalan. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan profit, mendapatkan nilai keuntungan yang per anggotanya itu ya walaupun belum sebesar nanti program utama yang akan dijalankan itu ini penghasilan yang besar dengan adanya kesejahteraan per bulan dan badan-badan usaha profitnya atau keuntungan itu labanya itu menghasilkan. Sampling program pelatihan ini dan dijalankan per divisi PT TSG ya hasil nyatanya saya sudah merasakan sendiri, mereka sudah setelah wong Jawa bati alhamdulillah diambil Pak untungnya ya, semuanya keuntungan ya. Seperti Pak Sulis kemarin menjual sebuah produk dari SN Tani POC itu juga masyarakat juga sudah menikmati dan keuntungannya juga. Alhamdulillah pelaporan kemarin kan sudah ada Pak. Berarti sudah sudah dikerjakan Pak Sulis? Sudah. Di mana itu pekerjaan itu Pak? Pak. Kalau tanya masalah pekerjaan itu sudah dikerjakan dulu di desa, desanya saya lupa, cuma pokoknya di daerah Meles. Nah, kecamatannya mungkin Adimudo ya. Nah, terus saya mengerjakan lagi di Bulus Pesantren. Kecamatan mana itu? Kecamatan Bulus Pesantren. Terus saya mengerjakan lagi di daerah Kebumen kota lah katakan. Nah terus yang lain-lain itu untuk uji coba yang lain-lain itu untuk masing-masing pemilik. Berarti ini tinggal menunggu panennya ya? Iya tentunya gini Pak, tentunya dari SN Tani yang saya garis besarkan bahwasanya produk POC itu
sudah disebarkan ke masyarakat luas yang membutuhkan. Corone wong tuku, nggak boleh eneng kan gitu ya. Beli produknya dan teruji mereka Pak Ketua dan beberapa teman-teman rekan pebisnis SMTA ini sudah apa namanya ya, nyemprot corone sudah di lapangan ya, sudah bagus hasilnya, itu sudah bagus, daunnya juga dan akarnya sudah bagus. Tapi hasil nyatanya untuk apa produk POC-nya itu jual belinya sudah ada keuntungan. Yang luar biasa menyenangkan. Dan tidak ada lagi, ini mungkin ya hanya sampai di sini. Terima kasih. Saya masih ada lagi pertanyaan ya. Ini menjadi pengunak-unak saya. Kenapa ya? Dari tadi saya sudah mendengar dari pertanyaan dari A sampai akhir. Ya. Nah, tapi masih ada pertanyaan saya yang saya belum mengetahui ataupun yang lain, baik masyarakat maupun anggota yang sudah ada mungkin ada yang bertanya mungkin tidak sampai atau bagaimana. Tapi saya sendiri juga saya ingin tahu kenapa Yayasan Surya Nuswantara ini bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Nah, tetapi kenapa kok kaitannya di situ ada PT yang dinamakan TSG, Pak PT Tuntas Subagio Group ya? Iya. Tetapi kenapa kok bergeraknya itu kok yang mulanya yayasan itu bergerak di bidang ekonomi dan sosial? Nah, kok di situ mempunyai berbagai cabang yang tertera itu ada divisi tani, ada divisi konstruksi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana itu kaitannya itu? Coba saya jelaskan ulang dan saya akan tambahin Pak Sudi. PT TSG atau PT Tuntas Subagio Group ya memang sudah dikonsep, itu nanti akan menuju program utama yang sangat besar. Dan kenapa YSN itu bergerak di bidang ekonomi dan sosial? Masyarakat luas internasional di dunia ini tentunya tidak lepas dari bidang ekonomi. Karena bidang ekonomi mencakup kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya. Nah, disitulah beliau Mas Tuntas mengkonsep adanya PT TSG dan membidangi beberapa SN di situ. Nah, di situ kita akan bergerak di bidang-bidang itu. Tentunya dari bidang-bidang semua masuk ke nanti alurnya ke departemen 9 departemen seperti agama, seni dan budaya, infrastruktur, pariwisata dan sebagainya. Nanti masuk ke bidang sosial, dan profit dari bidang-bidang usaha itu nanti keuntungannya berapa persennya masuk ke bidang sosial. Tentunya namanya kita sudah berjalan ke bidang ekonomi dengan nilai keuntungan, kita tidak salah, kita manusia. Secara umumnya ya kita ciptaan Gusti Allah, tentunya saling berbagi. Bidang sosial nanti ya ada beberapa nanti yang mengarah ke sana. Tentunya ada bantuan untuk panti jompo, bidang sosial, anak yatim, anak-anak terlantar dan sebagainya. Untuk fisiknya misalnya per kecamatan, per desa itu ada musola yang nggak layak, akan kita bantu dari bidang ekonomi dan usaha-usaha itu. Jadi semua ini insya Allah dari bidang ekonomi itu masuk ke bidang sosial, dari bidang-bidang itu dari persepsi badan usaha itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Tentunya kita mengharapkan sedulur-sedulurku yang belum ikut keanggotaan, monggo bisa mengikuti, bisa mendaftar karena kesempatan terbatas untuk umum. Ayo ikut andil, masyarakat yang luas, yang terutama wong cilik menengah ke bawah. Ini ada wadah yang begitu bagus dan mulia yang dipimpin beliau Tuntas Subagio, eman-eman. Karena zaman sekarang nyari pekerjaan pun sangat sulit. Iya, sangat sulit. Monggo
kami per kabupaten pun ada sekretariat. Tidak usah jauh-jauh sampai ke pusat, ke Solo atau ke Beliau, ke sekretaris pusat. Per kabupaten kami ada. Cukup di kabupaten, ya? Kebetulan Kabupaten Kebumen sekretarisnya ada di Desa Buan, Iya, iya, di iya. Desa Menteyeng, di situ ada sudah jelas. Iya, iya. Ya, monggo, saya harapkan masyarakat wong cilik ataupun masyarakat luas yang notabene masih bingung mencari pekerjaan, ayo gabung ke kami. JSN. Gabung ke kami dengan pendaftaran administrasi yang sudah ada, dengan konsep kami yang sudah ada, monggo. Mumpung peluang ini bagus, ada waktu, monggo bisa mendaftar ke kami menjadi keanggotaan yang nantinya pun insya Allah membantu untuk perekonomian masing-masing keanggotaan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Karena program kami itu di masyarakat nanti PT-PT yang bidang usahanya itu akan merambah tentunya yang masyarakat nanti nganggur tapi tidak ikut menjadi keanggotaan, tentunya ada kena imbasnya, kena manfaatnya. Kalau kita membentuk suatu pariwisata, suatu program yang sudah ke konsep pertanian dan sebagainya, itu nanti itu mendapatkan manfaatnya. Ya. Oke, Pak Teo, terima kasih. Bincang-bincang, ngobrol bareng, ngopi bareng di satu lembaga Yayasan Surya Nusantara, dan semoga membawa berkah dan amanah buat kita semuanya, warga Kota Kebumen, khususnya buat seluruh warga Yayasan Surya Nusantara. Semoga membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kekeluargaan semua kita. Dan tidak lupa lagi, dan juga terima kasih. Demikian saya dari atas nama Sumarno mengucapkan terima kasih dan salam Surya Nusantara. Salam bahagia, maju bersama kita. YSN Kebumen memang buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.